Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menganalisis data hasil pemetaan mangrove. Pertama diisi dulu untuk data penelitian tanggal 18 Agustus 2021, lokasi di Kampung Laut. Metodenya kuadrat plot dengan ukuran 10 kali 10 meter persegi. Kolektornya ya, lokasinya dipenuhi dengan vegetasi cuaca cerah, tidak hujan. Kemudian selanjutnya dibuat tabel seperti ini. Kemudian ada nomor, nama spesies, nama lokal, plot, individu total, densitas, densitas relatif, HDR, F, FR, dan NP. Kemudian ditulis nama spesies yang ditemukan saat pemetaan. Kemudian ditulis nama lokalnya, ditulis untuk masing-masing plot. Di sini digunakan 6 plot dengan satu plot ukurannya 10 kali 10 meter. Kemudian dituliskan untuk masing-masing plot berapa jumlah spesies yang ditemukan. Setelah selesai, dituliskan, dilakukan perhitungan individu total. Jadi yang pertama kita menghitung individu total Avicennia alba. Cara menghitungnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, klik di sini, kemudian tarik, tutup kurung, tekan enter. Akan didapatkan jumlah individu total untuk Avicennia alba adalah 4, yaitu 2 dan 2. Untuk mempermudah perhitungan yang selanjutnya, tinggal ditarik saja, klik di sini, klik di kotak yang ini, kemudian tinggal ditarik. Kemudian dilakukan perhitungan subtotal dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, klik di sini, di kotak yang 4 ini, kemudian tarik hingga ketiga, kemudian tutup kurung, enter. Lakukan hal yang sama untuk yang growth form sama. Ini sama dengan sum, buka kurung, klik di sini, kemudian ditarik, tutup kurung, enter. Klik di sini di kotak yang ini, tarik. Nah, lagi sama dengan sum. Dari sini, klik. Tarik. Tutup kurung. Kemudian sudah didapatkan subtotal growth form pohon dan growth form semak. Selanjutnya dilakukan total vegetasi, yaitu dengan cara menghitung total pohon dan semaknya. Berarti sama dengan sum, buka kurung, klik di 13 ini, kemudian tekan kontrol, tekan CTRL di keyboard, dan klik yang di sini, kemudian tutup kurung, gitu. Dapat dijumlahkan hasil 34, yaitu 13 ditambah 21. Selanjutnya dilakukan perhitungan densitas dengan cara ini tinggal di copy saja. Ya, klik di sini terus tarik aja ke bawah. Klik kanan, copy, kemudian klik di kotak yang densitas di sini, klik kanan, paste yang ada 1 2 3 ini, paste value. Lakukan hal yang sama untuk yang di sini juga. Copy, paste value. Untuk mempermudah perhitungan total, untuk yang di kolom-kolom selanjutnya tinggal ditarik saja. Ini. Karena rumusnya menggunakan rumus yang sama, sum. Selanjutnya dilakukan perhitungan densitas relatif. Setelah ditemukan yang densitas tadi. Cara menghitung densitas relatif yaitu sama dengan buka kurung, densitas spesies yang bersangkutan dibagi dengan jumlah total densitas keseluruhan, tutup kurung, kasih tanda bintang, klik tanda bintang, pilih 100. Ini tanda bintang menunjukkan kali. Untuk
Agar tanda 34 ini tidak berubah, agar nilai 34 atau L22 ini tidak berubah, kita harus memberi dolar di sebelum dan sesudah huruf L. Kemudian klik enter. Didapatkan hasil. Untuk yang lain tinggal ditarik saja. Ini tinggal dikurangi jumlah angka di belakang koma. Lakukan hal yang sama untuk yang berform sama dengan buka kurung 1 dibagi dengan jumlah total tutup kurung dikali 100. Ingat tanda kalinya menggunakan tanda bintang, L-nya diberi dolar sebelum dan sesudahnya, kemudian klik enter, lalu tarik. Nilai sudah dihitung secara otomatis. Selanjutnya menghitung HDR atau kehadiran di berapa banyak plot di spesies tersebut hadir di berapa banyak plot. Begitu. Cara menghitungnya yaitu sama dengan count if buka kurung range-nya itu berarti dari sini, dari N1 sampai N6, tutup koma, kemudian kriterianya, karena kita menghitung jumlahnya ya, jumlah berapa banyak dia hadir, plot yang dia hadiri, berarti tanda petik 2 lebih dari 0. Karena kalau 0 kan berarti dia tidak hadir. Kemudian tutup kurung. 2. Nilai 2 yaitu di N1 dan N5. Jadi dia HDR-nya ada 2. Kemudian tinggal ditarik. Lakukan hal yang sama untuk yang count if, buka kurung, range-nya dari N1 sampai N6, koma, tanda petik lebih dari 0, tanda petik tutup kurung. Selanjutnya menghitung frekuensi. Cara menghitung frekuensi yaitu sama dengan jumlah HDR dibagi dengan berapa banyak plot yang kita gunakan. Di sini plot yang digunakan ada 6, berarti N9 dibagi 6. Pada hasilnya 0,33, kemudian untuk yang lainnya tinggal ditarik. Tinggal dikurangi. Lanjut lakukan hal yang sama untuk yang ini. Untuk yang growth from semak berarti sama dengan 1 dibagi dengan sama dengan ini, klik di sini, klik yang N16 ini, tanda garis miring, tanda garis miring menunjukkan tanda bagi, kemudian enter. Sudah didapatkan hasil, tinggal ditarik, tinggal dikurangi jumlah. Lanjut, kita menghitung frekuensi relatif. Cara menghitung frekuensi relatif sama dengan densitas relatif tadi, yaitu sama dengan buka kurung frekuensi tanda garis miring atau dibagi dengan frekuensi individu dibagi dengan frekuensi total tutup kurung tanda bintang atau kali 100. Jangan lupa untuk memberi tanda dolar di huruf sebelum dan sesudah huruf O. Lalu tarik. Lakukan hal yang sama untuk growth pohon, untuk growth form semak dan pohon sama. Berarti sama dengan klik di sini, tanda garis miring. Ini jangan lupa tanda kurungnya. Tanda kurung, garis miring dibagi dengan frekuensi total, tutup kurung, tanda bintang, 100. Jangan lupa memberi dolar, agar nilainya tidak berubah. Kemudian klik enter. Dapat hasilnya, tinggal ditarik. Jika hasil sudah menunjukkan 100, maka perhitungannya sudah benar. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai penting. Cara menghitung nilai penting yaitu sama dengan
densitas relatif dijumlahkan dengan frekuensi relatif. Jadi sama dengan kurung sama dengan sum buka kurung, klik di densitas relatif, tekan CTRL di keyboard dan tekan frekuensi relatif. Diklik di frekuensi relatifnya, tutup kurung, enter. Dan tinggal ditarik. Lakukan hal yang sama yang di bawah. Berarti sama dengan sum buka kurung, klik di densitas relatif, klik CTRL di keyboard, dan klik FR, tutup kurung, enter. Jika hasil sudah menunjukkan hasil 200% karena kita menggunakan dua perbandingan, yaitu pohon dan kita menggunakan pohon dan semak, berarti ada dua, berarti memang seharusnya jumlahnya 200, maka hasilnya sudah benar. Berarti di sini menunjukkan, nilai penting di sini menunjukkan bahwa growth form yang memenuhi atau yang dominan di kampung laut yaitu growth form pohon. Karena growth form, maksud saya, diulangi, berdasarkan perhitungan nilai penting, maka growth form yang dominan di kampung laut yaitu growth form semak karena nilainya lebih besar. Hal ini menunjukkan perlunya jika nilai growth form semak lebih tinggi daripada growth form pohon, menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan untuk kondisi vegetasi mangrove di kampung laut. Terima kasih. Demikian hasil analisis data kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.